Oke, puji Tuhan, Bapak Saudara semuanya, salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam acara online discipleship. Malam hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita tentang kekuatan jiwa, ya, power of the soul, yaitu kekuatan jiwa. Nah, tadi malam sudah kita bahas ya beberapa poin yang perlu kita pahami bersama-sama tentang masalah kekuatan jiwa ini. Saya mau sedikit review supaya nyambung tentang kekuatan jiwa ya. Ternyata kekuatan jiwa yang kita bahas ini tak lain tak bukan adalah kuasa dari Adam yang tersisa. Artinya begini, ketika manusia itu diciptakan awalnya, manusia itu dihembusi nafas oleh Yehova atau Yahweh, sehingga manusia itu menjadi a living soul, ya, makhluk yang hidup. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu sekarang adalah flesh atau daging, ya. Nah, kehilangan hidup. Nah, sekarang orang yang kehilangan hidup ini berusaha. Ya, ketika Adam jatuh dalam dosa, 7 roh yang ada di dalam diri Adam ini enggak hilang semuanya. Yang hilang hanya 3, yaitu roh Tuhan sendiri, lalu roh pengenalan akan Tuhan, dan roh takut akan Tuhan. Tentang roh keperkasaan, roh hikmat, dan sebagainya itu, yang 4 itu masih ada di dalam diri manusia keturunan Adam itu. Tapi tidak disertai dengan Tuhan. Mereka membangun, mereka mulai mendevelop 4 sisa daripada power itu dengan kekuatan dagingnya ini loh. Ya, dengan kekuatan dagingnya. Nah, saudara, inilah yang dilakukan oleh banyak orang sekarang dengan cara menggali kekuatan yang ada di dalam jiwa manusia itu. Memang saudara, hasilnya wow, keren ya. Banyak orang-orang yang praktek supranatural itu karena mereka bisa menggali atau menghidupkan, menumbuhkan kekuatan yang ada di dalam jiwa mereka, walaupun sumbernya dari dalam daging. Tapi kita sebagai orang yang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang kita menjadi manusia baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sekarang terbit. Apa itu yang terbit? Jiwa yang baru, jiwa yang diperbaharui. Setiap orang yang menerima Tuhan Yesus, menerima hidup, bukan? Itu sama halnya ketika manusia diciptakan pertama kali, awal itu dihembusi nafas oleh Yahweh, mereka menerima hidup, hidupnya Yesus. Sekarang orang yang menjadi ciptaan baru, itu berarti jiwanya baru. Ada yang masuk di dalam hatinya yang menggerakkan hidupnya sekarang bukan dirinya atau dagingnya. Tapi Yesus yang masuk di dalam hidupnya itu. Sehingga kita bisa punya slogan yang sama seperti Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Kalau aku bisa, kalau aku mampu, kalau aku dapat melakukan segala sesuatu, itu bukan karena saya bisa, tapi karena Tuhan yang ada di dalam diriku. Ya, kita hidup, kita bergerak, kita melakukan apapun juga itu karena Tuhan. Amin. Nah, kita menjadi orang yang nothing tanpa Tuhan. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, yang luar biasa, bahkan jauh lebih besar, lebih dahsyat, lebih luar biasa daripada orang-orang yang menggali kekuatan jiwa. Ya. Nah, saudara, tapi sekarang mulai diperhatikan sumbernya dari mana. Kalau sumbernya dari daging, yang Anda gali itu, darah dan daging tidak mendapat bagian. Ya, dalam kerajaan surga. Daging tidak layak, tidak berkenan di hadapan Allah sampai kapanpun juga. Ya, jadi upaya Anda menggali kekuatan jiwa walaupun itu Anda persembahkan kepada Tuhan, Tuhan tetap bilang apa? No, tidak. Aku tidak berkenan dengan persembahan yang munculnya dari daging itu sendiri. Nah, saudara, kalau orang terus membangun kekuatan itu di dalam jiwa, tanpa disadari, nanti akan masuk kepentingan-kepentingan dari pihak lain. Siapa kira-kira yang masuk?
Nah, saudara, hati-hati. Jadi nanti ada kepentingan si iblis yang mulai berpijak, bercokol, nimbrung, ya. Ketika Anda menggali kekuatan jiwa, nanti keinginan-keinginan daging ini nanti didukung oleh si iblis yang punya kepentingan di dalam dunia ini. Kenapa, saudara? Karena kita harus tahu bahwa rencana iblis semula ketika ia menjatuhkan Adam di Taman Firdaus adalah untuk menguasai Adam, sehingga ya iblis dapat memanfaatkan kekuatan jiwa Adam untuk menguasai dunia ini. Jadi rencana daripada si iblis semula ini sudah memang seperti ini, saudara. Ya, dia bertujuan, dia punya rencana untuk menjatuhkan manusia. Ketika manusia itu telah dikalahkan, nantinya manusia itu akan dikuasai dan kekuatan yang ada di dalam diri manusia yang masih tersisa itu, yang digali, yang ditumbuhkan, bertumbuh dari dasar daging itu, nanti akan dipakai, ya, dimanfaatkan oleh si iblis. Tujuannya untuk apa? Menguasai dunia ini. Nah, saudara, karena Adam dari semula diberi otoritas untuk menguasai seluruh dunia ini. Jadi iblis nggak pernah diberi otoritas, saudara. Dia hanya dibuang ke bumi. Bumi bagi iblis itu hanya tempat sampah, tempat pembuangan. Tapi bagi Adam ketika dia ditaruh di bumi, itu yang membedakan antara Adam dan iblis. Iblis itu dibuang, walaupun dia ada di bumi. Ketika manusia ditaruh di bumi, tujuannya beda. Ketika manusia ditaruh di bumi, Allah bilang, aku beri engkau otoritas, kuasailah bumi ini. Dan itu didengar oleh si iblis yang sudah ada di bumi. Oh, makhluk yang baru, yang tinggal di tempat yang sama dengan saya di bumi ini, ternyata dia disertai dan diberi otoritas oleh Sang Pencipta ini untuk menguasai bumi ini. Ya, ngerti Bapak Saudara ya? Kenapa si iblis itu punya rencana menjatuhkan manusia? Karena dia pengen apa yang telah dipercayakan, apa yang telah didelegasikan oleh Allah kepada Adam itu nanti akan diambil, ya, dengan cara dia menguasai. Si penguasanya itu, nanti si penguasa bumi itu akan bergerak di bawah kontrolnya si iblis. Karena dia dikalahkan, karena dia sudah tunduk kepada iblis. Nah, karena dia merasa ada perintah untuk menguasai, sekarang dia mulai melakukan kekuasaannya, tapi yang mengontrol bukan Allah lagi. Yang mengontrol siapa? Sekarang yang mengontrol adalah si iblis itu sendiri, ya. Nah, Bapak Saudara, semakin lama kita semakin jelas, ya. Nah, dengan dijatuhkannya Adam, ia dapat memanfaatkan kekuatan yang tersembunyi di dalam diri Adam itu, ya. Nah, Saudara, jadi dengan menjatuhkan Adam, dia bisa memanfaatkannya. Amin. Nah, Saudara, kita lihat dulu ayatnya. Kejadian 1 ayat 28. Ini merupakan pendelegasian, ya, kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, nah, Saudara, jadi sekarang yang diincar sama si iblis itu ini perintah ini, ya, dari Allah. Ya, nah, sekarang keadaannya, bumi ini siapa yang berkuasa? Bukan Adam lagi. Kata 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan di sini.
Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Sejak kapan ya si jahat itu punya kuasa atas dunia, atas bumi ini? Siapa yang memberikannya? Allah yang punya bumi ini tak pernah mendelegasikan otoritasnya atas bumi ini kepada si jahat. Perintahnya, pendelegasian itu diberikan kepada manusia. Tapi karena si iblis ini akhirnya sanggup dan berhasil menjatuhkan manusia. Sekarang dengan memanfaatkan manusia ini, si jahat atau si iblis ini semakin berkuasa di bumi ini, saudara. Ya, nah, saudara, sekarang kita melihat nih, ya, dia semakin berkuasa, semakin luar biasa, punya kendali atas segala sesuatu yang di bumi ini. Nah, dia mulai merajalela, dia mulai melakukan aksinya. Awal-awalnya dia lakukan aksinya dengan cara yang agak kuno, ya, dengan cara menakut-nakuti. Kalau Anda dengar dulu ya, cerita dari kakek-kakek kita, ya, nenek kita, mbah buyut kita, ya, opung-opung kita, makco kita. Nah, mereka kalau cerita tentang setan, itu selalu yang menakut-nakutkan gitu ya. Ya punya taring, rambutnya panjang, matanya besar dan sebagainya gitu ya, yang selalu menakutkan seperti itu. Tapi saudara, ternyata si iblis itu mengikuti ya zaman juga ya. Sekarang orang sudah nggak takut dengan namanya mata besar, taring besar ya, ya yang punya tanduk besar, udah nggak takut lagi. Nah, lama-lama si iblis itu mengubah polanya untuk menjatuhkan dan menguasai manusia modern seperti ini. Banyak hal dipakai. Melalui IT juga bisa. Ya, melalui hiburan-hiburan juga bisa. Melalui semua penemuan-penemuan dalam ilmu pengetahuan itu juga bisa dipakai oleh iblis untuk apa? Menjatuhkan manusia. Nanti kalau manusia sudah jatuh, manusia itu akan diperalat oleh setan itu. Nah, sebagai orang rohani, sekarang kita nggak berpikir tentang hal duniawi, bukan? Kita nggak akan terus ya hidup dalam keduniawian glamor dunia ini. Tapi si iblis ini ya mulai juga menguasai, masuk di dalam kekristenan juga. Untuk apa tujuannya? Menghancurkan keyakinan, kuasa, kepercayaan daripada kita kepada Tuhan. Memang tidak secara terus terang. Ya, gak heran Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 24 ayat 24. Mari kita baca sama-sama ya. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sejak Tuhan Yesus ada di muka bumi, Tuhan Yesus sudah memberi warning, memberikan peringatan. Nanti akan muncul Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Ya, dan mereka Mesias dan nabi-nabi palsu itu, Tuhan Yesus berkata, ya, bukan karena palsu terus tidak ada powernya. Ada. Mereka bilang, Tuhan Yesus katakan, mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi sekarang ada sudah permainan-permainan di dalam gereja Tuhan. Akan muncul Mesias palsu. Nabi-nabi palsu. Gembala-gembala upahan. Gembala-gembala palsu. Penginjil-penginjil palsu. Rasul-rasul palsu.
pengajar-pengajar palsu. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara tidak pernah menemukan atau tahu aslinya, Anda tidak tahu itu palsu, bukan? Ya, kalau Anda tidak pernah mengenal aslinya, originalnya, Anda tidak pernah tahu itu KW atau yang palsu. Kalau Anda sudah menemukan kebenarannya, Anda tahu ini yang benar, ketika yang palsu itu datang, Anda bisa mendeteksi, Anda bisa membedakannya. Oh, ini palsu. Walaupun disertai dengan manifestasi yang sama. Mereka tetap mengadakan mujizat. Mereka mengadakan tanda-tanda yang ajaib. Mereka menyembuhkan orang sakit. Ya, saudara, kalau kekristenan hanya mengejar solusi hidup, belum tentu dia ada di dalam track kebenaran. Jangan-jangan yang membimbing dia itu bisa-bisa Mesias palsu, nabi-nabi palsu, gembala-gembala palsu, guru-guru palsu, penginjil-penginjil palsu, dan sebagainya. Pak, tapi mujizat ada. Tuhan bilang, Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu, mereka akan mengadakan banyak mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi sekarang, kita tahu ya, iblis main di gereja. Kalau orang bilang di gereja nggak ada setan, ada. Ya, ya, semakin sudah terkuak modusnya di mall atau di tempat-tempat yang elegan gitu ya. Sekarang dia masuk ke ranah daerah yang berbau rohani. Kalau orang tanya sama saya, Pak, di gereja ada setan nggak? Oh banyak, saudara. Kalau nggak ada setan nggak ada yang ngantuk dengar firman. Itu setan. Jangan ditengking roh ngantuknya, saudara. Kalau orang ditengking, aku tengking, dia keluar roh ngantuk. Kasihan tuh orang. Dia pulang semalam-malam nggak bisa tidur. Kenapa? Roh ngantuknya Anda tengking. Nggak ngantuk-ngantuk dia. Ya. Nah, ada roh yang mengendalikan sehingga ketika firman itu disampaikan, dia ngantuk sekali. Ketika amin, pendeta selesai khotbah, melek, saudara. Benar nggak? Nah, yang ngomong benar pasti ngalami. Itu enggak ya? Itu sering begitu. Dengar khotbah itu rasanya, aduh, mata itu berat sekali gitu ya. Ketika pendeta bilang, saudara, ini ayat terakhir. Langsung melek, ya. Dari 5 watt itu, sekarang jadi 1000 watt. Wah, cerah. Gitu ya. Nah, bagus Pak. Terakhir. Jadi ada yang memblokade seperti itu. Nah, saudara, muncul juga nanti orang-orang yang kelihatannya rohaniawan. Tapi yang mengendalikan bukan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Kembali kepada motivasi hati kita. Ketika kita menjadi pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, motivasimu bukan mengasihi Tuhan hanya untuk sebuah popularitas atau mengejar kesuksesan, nama besar dan sebagainya. Hati-hati. Ya. Ketidakkemurnian dalam motivasi melayani Tuhan itu nanti akan dipakai untuk pijakan si iblis bisa nimbrung dan memanfaatkan pelayanan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ditanya saya ya, Pak Gideon itu melayani tujuannya apa? Cuma satu, karena saya mengasihi Tuhan. Kenapa Pak Gideon mengasihi Tuhan? Karena dia lebih dulu mengasihi saya. Kenapa dia lebih dulu mengasihi dia? Mengasihi Pak Gideon? Ya tanya sama dia sendiri, saya bilang. Banyak nanya, itu enggak ya? Tapi enggak pernah melakukannya. Coba motivasinya apa? Ketika Anda mulai terlibat dalam ministry pelayanan, motivasi cuma satu. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Ya, sampai punya jiwa totalitas dalam kita melayani Tuhan. Tuhan bilang tentang perkara kasih itu.
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap, 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 dan segenap. Amin. Mengasihi Tuhan seperti itu menjadi dasar motivasi. Ketika kasihmu kepada Tuhan tinggal 1/4, 3/4-nya ada motivasi yang lainnya. Disitulah iblis mulai punya pijakan untuk intervensi di dalam hidup Anda. Lalu mulai dia ambil kesempatannya. Dia tidak membuat Anda mundur dari Tuhan. Enggak. Saya mulai mempelajari cara kerja iblis. Ya, iblis itu punya 3 cara, trik untuk nimbrung di dalam orang-orang yang rohani yang sedang aktif dalam pelayanan. Yang pertama, dibuat stagnan. Ya, tetap nggak murtad, tapi nggak usah bergerak. Puas diri dengan apa yang sudah Anda capai. Ya, bangga diri aja gitu. Maju enggak, mundur juga enggak. Ya. Nah, yang kedua, Saudara. Iblis punya cara. Ya. Anda ditarik mundur, dibuat kecewa. Lalu buka cabang sendiri. Ada perpecahan di dalam organisasi gereja. Dasarnya apa? Kecewa satu dengan yang lainnya. Alasannya apa? Ya macam-macam. Tentang pembagian aset, ya loh, persembahannya bagi 2, dan sebagainya. Macam-macam deh pokoknya. Loh. Nah, jadwal khotbahnya dikurangi. Wah, akhirnya dia mundur. Ya, bikin sendiri. Dia masih ada di dalam pelayanan, tapi sudah luka hatinya. Luka hatinya itu membuat dia tidak murni lagi dalam pelayanan. Jadi pelayanan itu hanya untuk membuktikan, gua lebih berhasil daripada lu. Ya, gua mau buktiin. Nah, ya usahakan ini, usahakan itu, kadang-kadang menghalalkan banyak cara. Sampai akhirnya jadi gereja raksasa juga sih. Ya. Tapi dibangun dari dasar, dia sakit hati dengan pemimpinnya, lalu bikin gereja yang baru. Bisa terjadi seperti itu. Ya. Jadi mundur itu bukan klepek-klepek sudah enggak melayani, enggak, tetap eksis melayani. Dia mundur ya dari panggilan awalnya itu. Yang ketiga, Saudara, cara iblis bekerjanya di dalam gereja Tuhan. Ya. Karena melihat orang ini sangat-sangat antusias dengan Tuhan, apa yang dilakukan? Orang itu didorong maju terus sampai tanpa rem. Tahu-tahu dia jebur jurang di depannya, ya. Bisa terjadi seperti itu. Ya. Nah, itu cara si iblis bekerja dengan 3 hal itu. Hati-hati Saudara. Akan ada Mesias-Mesias palsu, akan ada nabi-nabi palsu juga yang akan membuat banyak mujizat, tujuannya sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihannya itu. Nah, Saudara, karena gereja itu sudah mulai terkontaminasi, penuh dengan orang-orang yang sakit hati, ya, penuh dengan orang-orang yang luka batin, penuh dengan orang-orang yang marah, penuh dengan orang-orang yang kecewa, tapi mereka masih duduk di dalam pelayanan. Mungkin dia jadi seorang pendetanya, mungkin dia jadi diakennya, mungkin dia jadi pendoa syafaatnya, mungkin dia jadi asyirnya dan sebagainya. Ya, tapi hatinya enggak pernah dibereskan di hadapan Tuhan. Sehingga akan muncul ya doa-doa sihir di dalam gereja Tuhan. Nah, muncul doa-doa sihir. Ini istilahnya adalah witchcraft. Doa-doa sihir. Bagaimana doa-doa sihir ini terjadi di dalam gereja Tuhan? Dengan memanfaatkan sifat daging manusia yang selalu ingin berkuasa. Ya. Memanfaatkan daging manusia yang mempertahankan harga dirinya. Memanfaatkan sifat daging manusia yang sombong dan berbagai-bagai keinginan yang lain.
Di sini iblis punya kesempatan untuk memecah belah gereja Tuhan. Bahkan saudara, mereka satu sama lain akan saling melempar doa-doa sihir untuk memaksakan kehendaknya sendiri terhadap orang lain. Nah, mulai mengerti ya? Karena kondisi seperti itu. Mereka mulai, saudara, melempar doa sihir untuk memaksakan kehendak sendiri terhadap orang lain. Mungkin kalau dibuat lagu itu lagunya begini. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau tetap jadi jemaatku. Jadi saudara, doa lagu begitu ya. Kau saudaraku, kau saudariku, tapi kau jemaatku, bukan jemaat dia. Nah, jadi mereka melempar doanya apa? Tuhan, penuhi gereja saya, kosongkan gereja mereka. Nah, saudara, doanya kira-kira walaupun nggak sekasar begitu, intinya seperti itu. Tuhan buat kegerakan supaya semua anak-anak Allah itu tiap minggu datang ke tempat ini. Siapa yang dimaksud anak-anak Allah itu dalam doanya? Anggota gereja-gereja orang lain itu supaya datang ke tempat ini. Ya, gereja itu harusnya eklesia, dipanggil keluar ya sebagai terang untuk menerangi kegelapan. Bukan memindahkan jiwa dari tempat lain ke tempatnya dia, bukan. Kebanyakan gereja-gereja yang bertumbuh pesat hari-hari ini, itu bukan hasil sebuah penginjilan, tapi hasil sebuah mutasi. Betul nggak? Nah, Anda lihat nih, kalau satu hari, kalau Anda mungkin gembalanya, suatu hari Anda punya jemaat 1000, ya, muncul gereja baru, ya berdoa, gitu, lalu jemaat Anda tinggal 100, lari ke mereka semuanya, walaupun mungkin alasannya bisa dirohanikan. Kamu nggak bertumbuh sih, kamu gini. Lah, upaya mereka mempengaruhi, menarik jiwa-jiwa yang Anda gembalakan itu, sampai masuk ke dalam dia, pasti dengan doa juga kan. Nyasarnya kemana? Nyasarnya bukan kepada orang-orang yang masih tinggal di dalam kegelapan atau di luar Tuhan, tapi sasarannya, doanya itu memindahkan jemaat-jemaat yang dari gereja lain itu. Nah, jemaat gembala yang jemaatnya ditarik, luka tidak? Luka, saudara. Dan nanti kalau dia luka, doanya apa? Kurang ajar. Walaupun tidak ngomong begitu. Tuhan, hukum dia. Dia nyolong domba-dombaku. Yang satu mempertahankan jiwa-jiwanya, yang satu narik gini. Nah, satu sama lain berebut seperti itu. Itu yang terjadi, saudara. Mereka saling melempar doa sihir, ya, mempengaruhi orang lain, mempengaruhi organisasi yang lain untuk organisasinya atau dirinya. Nah, itulah yang disebut permainan daging dan dimanfaatkan oleh si iblis. Sehingga mereka saling melempar doa-doa sihir, memaksakan kehendak sendiri terhadap orang lain. Saudara, apa sih itu sihir? Ya, bukan sulap, bukan sihir. Ya, kadang-kadang kita mendengar istilah itu ya. Sihir itu apa? Sihir itu adalah memaksakan kuasanya melalui kutuk dan mantra. Sekali lagi ya, sihir adalah ya, cara kerja sihir itu memaksakan kuasanya melalui kutuk dan mantra. Ya. Nah, sekarang kita lihat mantra itu tak lain adalah rangkaian kata-kata kutuk yang sudah disusun oleh seseorang dan tinggal ditiru atau dibaca oleh si tukang
mantra itu. Tukang sihir dan tukang mantra memakai kekuatan jiwa mereka untuk menciptakan keadaan buruk dengan memancarkannya melalui ucapan mereka. Ya, jadi sihir dan mantra itu, orang sihir itu kadang baca mantra. Mantra itu apa? Rangkaian daripada kutuk-kutuk. Lalu orang yang dikasih mantra ini tinggal membaca saja. Baca ya berulang-ulang terus ya. Nah, ditujukan kepada orang yang dia benci. Orang yang dia jengkel. Betul nggak ya? Nah, terus sampai mempengaruhi orang itu. Kuasanya. Jadi perkataan-perkataan kutuk yang dilempar, ya, diulang-ulang, dibaca terus, lalu mulai dihayati sambil membayangkan orang itu, ya, sampai merasakan getarannya di dalam jiwa itu, lalu nanti dapat kabar, orang yang kamu bacain mantra mati. Mantranya manjur sekali, ya. Nah, saudara, ya ini mungkin ada yang pernah pengalaman mungkin pergi ke suhu atau pergi ke dukun-dukun. Nah, dukun-dukun sering dia menulis mantra-mantra untuk Anda bawa pulang lalu Anda disuruh mengucapkannya. Berulang-ulang, 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 ya. Kalau dokter tulis resep. Tapi kalau dukun tulis ramal, tulis mantra itu loh. Supaya Anda membaca mantranya. Wah, sudah kalau orang udah dapat mantra dari dukun, wah, sudah ya, dia merasa sudah di atas angin. Omongannya sepertinya ada yang membackup. Ini bukan dari perkataan, bukan dari orang sembarangan. Ini ide, gagasan, tulisan dari seorang dukun yang sakti. Kenapa dibilang sakti? Ya karena dukun itu sudah di-backup oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ya, sehingga omongannya nanti ada yang mengerjakannya. Siapa yang mengerjakannya? Ya kuasa-kuasa yang menyertai membackup si dukun itu tersebut. Amin. Nah, saudara, berikutnya saudara, ya, kekuatan jiwa itu juga bisa dikembangkan ya melalui tenung. Tenung adalah sihir yang memakai benda-benda sebagai penghantar dari kuasa kegelapan. Jimat-jimat atau benda-benda lain seperti daun kering, bunga atau parfum, minyak, air, makanan, minuman, dan sebagainya. Nah, ini mempengaruhi orang ya dengan daun ya, dengan daun kering gitu yang disimpan di bukunya ya, atau bunga gitu ya. Nah, atau parfum ya. Nah, yang mencium parfumnya langsung ke pelet gitu. Dengan minyak, dengan air, makanan dan sebagainya ya. Nah, saudara, selain sihir jadi dikatakan tenung, juga peramal atau nujum merupakan cara-cara iblis bekerja untuk menguasai manusia agar percaya kepada si iblis. Hal ini bukan hanya terjadi sekarang, saudara. Alkitab sudah menulis dari zaman para nabi-nabi. Kalau kita lihat dalam Nehemia, pasal 13 ayat 1 sampai yang kedua. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk ke dalam jemaah Allah untuk selama-lamanya. Nah, saudara, perhatikan ya. Ini dua bangsa ini, Amon dan Moab ini, nggak boleh masuk ke jemaah Allah. Ya, jadi barang tumpas. Kenapa? Alasannya ayat 2. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air. Malah mengupah Beliam melawan orang Israel supaya dikutukinya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ya, jadi banyak orang bahkan pada zaman itu, ya orang-orang Amon dan orang-orang Moab ini mengupah Beliam seorang nabi untuk mengutuki bangsa Israel.
Dan Tuhan mulai mencatat nih, bangsa yang mengutuki bangsa Israel ini, sampai kapanpun, sampai selamanya, tidak boleh masuk ke dalam jamaah Tuhan. Kenapa? Pernah melepaskan kutuk kepada bangsa pilihan Allah, yaitu Israel itu. Tapi Tuhan membela bangsanya. Ya, sehingga walaupun 3 kali Bileam ini diupah untuk mengutuki bangsa Israel, Tuhan mampu mengubah kutuk menjadi berkat. Amin. Nah, saudara, ya kita nggak bicara tentang diubahnya malam hari ini, tapi kita melihat ada rekayasa, ada niat-niat daripada orang-orang atau bangsa yang melepaskan kutuk untuk mempengaruhi keadaan dari bangsa lain atau orang lain. Ya, nah itu sudah terjadi di masa lampau. Terus Keluaran 7 ayat 22. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya, Firaun itu sebenarnya kalau dibilang keras ya keras. Tapi kenapa Tuhan sampai bilang aku mengeraskan hatinya Firaun? Karena Firaun itu dia di backup atau dia mengkoleksi para tukang mantra, ya, orang-orang yang berilmu ilmu mantra itu yang mengelilingi si Firaun ini. Anda tahu ya, ketika Musa mengadakan mujizat di depan bangsa Mesir itu, Firaun panggil tuh orang-orang lain. Emang lu tok yang bisa. Panggil ini orang-orang yang bisa mengadakan para pemantra ini untuk melakukan mujizat yang sama. Musa mengubah tongkatnya jadi ular. Itu saudara, asisten peliharaannya dari Firaun ini. Bisa saudara. Ya, mengubah tongkat mereka juga jadi ular. Nah, Musa disertai Tuhan. Itu para pemantra yang menyertai siapa? Sehingga kayu itu kenapa bisa hidup dan berubah jadi ular. Ya. Nah, ketika Musa ambil tongkatnya, ya, ambil tongkatnya, ular itu dipegang jadi tongkat lagi, mereka juga bisa mengubah lagi loh. Ada kemiripan. Tuhan kan sudah bilang nanti, pada hari itu nanti akan muncul nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu yang mengadakan banyak mujizat. Saudara jangan silau, jangan gentar, jangan terus merasa kalau sudah ada mujizat itu pasti rohani, pasti benar. Enggak, saudara. Ya, belum tentu. Kami ngomong seperti ini, ya, saya punya alasannya. Karena kami pernah mengalami hidup di daerah namanya miracle, mujizat. Ya, tapi saudara, satu hari Tuhan mengkoreksi kami, ya. Apa yang engkau lakukan, ya, itu semuanya sumbernya dari keinginanmu. Engkau hanya memanfaatkan urapan-urapan yang telah engkau peroleh dariku, ya, sehingga kamu bisa melakukan banyak mujizat. Tapi siapa yang menyuruh? Itu ide gagasannya siapa? Nah, saudara, dari situ kami dikoreksi, akhirnya kami mengerti bahwa mujizat gak selalu semuanya berkenan kepada Tuhan. Dalam Matius pasal 7, ya, ayat 21, dikatakan, nanti pada hari-hari terakhir, aku akan berterus terang kepadamu. Hanya, hai kamu pembuat kejahatan. Apa yang dibilang jahat? Apa yang dikategorikan jahat? Orang-orang yang diusir itu nanti, mereka akan membela diri. Mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukankah aku yang mengusir setan demi namamu? Bukankah aku yang mengadakan banyak-banyak mujizat itu? Bukankah aku yang menyembuhkan orang-orang sakit itu demi namamu? Ya, nah, Tuhan bilang apa? Nyah, pembuat kejahatan. Semua yang kamu lakukan itu bukan aku yang suruh. Itu keinginanmu sendiri. Ya,
kau gunakan urapan yang kau dapat dariku untuk memuaskan keinginanmu. Jadi kalau segala sesuatu yang Anda kerjakan, itu sumbernya dari keinginan dirimu, yang puas bukan Tuhan. Yang puas Anda. Ketika Anda melihat doamu dijawab, Anda tengking dalam nama Yesus, orang itu langsung sembuh hari itu. Anda puas ya? Coba Anda tanya Tuhan, Tuhan, engkau puas enggak? Kalau dia yang suruh, dia akan bilang, aku sangat puas. Kenapa Tuhan puas? Bukan melihat mujizatnya, tapi melihat ketaatanmu, dia puas. Amin. Tuhan nggak pernah puas dengan namanya mujizat, saudara. Jangan dipameri ya hasil mujizat yang Anda perbuat. Lalu Tuhan hebatkan, hebatkan, hebatkan. Murid-murid Yesus, 70 murid itu disuruh pergi ya berdua-dua. Mereka pulang memberi laporan, guru, wah hebat benar nih, ya, orang sakit disembuhkan, orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan. Bahkan ada yang memberi komentar, aku melihat setan jatuh dari langit, saya tengking itu. Jadi mereka bilang, powerful kan, luar biasa kan. Mereka mulai melaporkan hasilnya. Yang hebat itu. Ya, lalu Yesus bilang apa? Jangan berbahagia kalau setan-setan jatuh dari langit. Jangan berbahagia kalau kamu bisa menyembuhkan orang sakit. Jangan berbahagia kalau kamu bisa membangkitkan orang mati. Berbahagialah kalau namamu tercatat dalam buku kehidupan. Jadi Yesus nggak interest sama sekali dengan laporan Anda tentang hebatnya Anda, bukan? Yang dilihat oleh Tuhan dalam diri Anda, yang dicari apa? Ketaatanmu. Amin. Dia sangat bangga melihat umatnya taat kepada dia. Itu jauh lebih ya berharga daripada laporanmu tentang mujizat prestasimu yang bisa Anda lakukan lalu Anda pamerkan kepada Tuhan. Ya, yang dicari Tuhan apa? Ketaatanmu. Kamu melakukannya atas dasar aku perintah atau tidak. Baru membuat aku suka. Baru membuat aku senang. Anda sekarang yang mulai berpikir ya, kalau Anda bisa membangkitkan orang mati, Tuhan senang. Belum tentu. Ya, kalau Anda membangkitkan orang mati, Tuhan yang suruh, Tuhan senang. Bukan karena orang matinya bangkit, tapi karena Anda nurut sama Tuhan. Catat baik-baik. Ya, catat baik-baik. Ini pelajaran sangat-sangat berharga. Ya, nah, saudara. Sekarang kita lanjut. Banyak cerita nanti nggak selesai materinya. Yesaya 2 ayat 6. Sungguh telah kubuang umatku, yakni kaum keturunan Yakub. Sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur dan sihir seperti orang Filistin dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Ya, nah, saudara, ini contoh-contoh. Mereka ada tenung, ada sihir. Dalam perjanjian baru, kita lihat dalam Kisah 16, ayat yang ke-16. Suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang budak perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan yang besar. Ya, jadi di zamannya Paulus, rasul-rasul itu, ternyata ya ada orang ya yang memanfaatkan perempuan mempunyai roh tenung ini. Nah ini bosnya yang dapat keuntungan besar. Jadi semua yang dilakukan oleh perempuan tenung itu siapa yang nyuruh? Ya bosnya tadi yang ngambil keuntungan, bukan? Bukan Tuhan. Ya. Nah, Anda lihat saudara, pasti ada yang menyuruh. Kalau bukan orang yang mengupah dukun itu, pasti ada ya, rencana dari penguasa dunia yang jahat itu
yang mempengaruhi dukun itu untuk melakukan sesuatu sehingga dia melakukan tenung. Yesaya 44:25 sampai ayat yang ke-26. Kita baca ayat-ayatnya. Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal, pembohong, dan permainan-permainan tukang-tukang tenung yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku yang berkata tentang Yerusalem. Baiklah, ia didiami. Dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Saudara, Tuhan mau meruntuhkan, meniadakan. Ini semua tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memunculkan. Ayat 26 katakan, akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku yang melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku. Ya, jadi orang-orang yang mau taat kepada Dia. Nah, saudara, ini fakta. Dalam doa-doa orang-orang karismatik, unsur-unsur penggunaan kekuatan jiwa itu sangat sering tercampur untuk memaksakan kehendak sendiri terhadap orang lain. Cara kerjanya bagaimana? Prinsip kerjanya adalah, di sini iblis memakai kekuatan jiwa seseorang. Sedang Roh Kudus memakai roh yang sudah dibaharui. Ya. Jadi keturunan Adam itu mainnya di daging. Yang akan disetir oleh si iblis. Tapi orang yang lahir baru menjadi ciptaan baru di dalam Yesus. Punya jiwa yang baru. Yang mengendalikan siapa? Yesus yang ada di dalam diri Anda. Jadi ada dua pribadi yang sedang berupaya untuk menguasai hidup Anda. Mana yang Anda persilahkan untuk menguasai hidup Anda. Kalau Anda tiap hari berkata, Tuhan, take over, ambil alih seluruh hidupku. Biar rencanamu, kehendakmu, keinginanmu yang terjadi. Setelah Anda ngomong begitu, Anda jangan mikir. Jangan membuat plan. Mulai tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Tuhan, apa yang ingin Engkau kerjakan? Amin. Tangkap suara Tuhan. Tuhan akan menginspirasi Anda. Dia akan berikan ide-ide kepada Anda. Amin. Tapi kalau Anda memulai dari pikiran Anda, baru Anda datang kepada Tuhan. Anda sodorkan keinginanmu kepada Tuhan. Artinya apa? Si dagingmu itu Anda bungkus dengan Tuhan supaya kelihatan rohani. Daging tetap daging. Daging itu harus dibasmi, habis total. Ya, harus dilenyapkan. Nanti unsur rohanimu kalau masih ditunjang oleh daging, sebenarnya Anda melakukan hal-hal yang sia-sia. Nggak ada nilainya di hadapan Tuhan. Karena itu bukan prinsip kerja daripada Allah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, iblis itu tidak bisa memakai ya, roh yang sudah diperbaharui. Karena roh itu tidak dapat berbuat dosa lagi. Ayatnya ada, saudara. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa lagi karena ia lahir dari Allah. Jadi orang yang lahir baru punya benih Yesus di dalam dirinya dan mau taat tunduk kepada otoritasnya setiap hari. Iblis nggak bisa memakai orang itu. Ya, iblis tidak bisa memakai orang itu. Kecuali Anda memberi kesempatan kepada si iblis lagi.
Paulus mengingatkan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Rohmu yang telah diperbaharui itu membuat Anda tidak bisa disentuh lagi oleh si jahat. Kenapa? Yang mendominasi hidupmu sekarang adalah Yesus yang besar. Ya, pekerjaan dia mulai ditransfer kepada Anda. Sehingga setiap hari Anda akan melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Ya. Kenapa si iblis ini kadang-kadang ya kok mirip dengan Tuhan gitu. Ya, di dalam prakteknya kadang-kadang antara pekerjaan iblis dan pekerjaan Tuhan ini kok kayaknya nggak ada beda itu ya. Nah, di sini muncul pertanyaan begini. Mengapa iblis nampak sangat berkuasa sampai seperti Tuhan dengan orang-orang yang dipakainya? Jawabannya adalah tak lain. Karena si iblis itu memakai kekuatan jiwa manusia. Ya. Nah, iblis memakai kekuatan jiwa manusia itu. Ketika manusia diberi perintah oleh Allah untuk menguasai bumi, manusia itu dilengkapi dengan 7 roh. Tapi ketika jatuh dalam dosa, yang 3 hilang, yang 4 itu masih ada. 4 itu paket yang Tuhan pernah berikan kepada manusia. Itu kalau dikembangkan, corak pola kerjanya, gak beda dengan ide gagasannya Allah. Ya. Nah, saudara, kadang-kadang kan ada orang bilang, kalau ada orang ngilmu gitu ya, nanti bilang, ngilmu itu kan gelap, kegelapan. Oh enggak, ada ilmu putih. Ya, apa yang dimaksud ilmu putih? Kalau ilmu gelap, itu orang berilmu untuk melakukan kebencian, untuk membunuh, ya, untuk menyengsarakan orang dan sebagainya. Ya, kayak jengges, gitu, tahu jengges? Gitu. Ya, apa namanya, santet, ya, pelet, melet, gitu ya, lah itu, gitu ya, lah itu ilmu gelap, saudara, ya, gendam, ya, hipnotis dan sebagainya, ilmu-ilmu dipelajari. Lah, tapi ada juga yang dibilang ilmu putih, perguruan ilmu putih, dia mengajarkan untuk sebuah kebaikan. Menolong orang, menyembuhkan orang. Dia nggak pernah menyengsarakan orang. Saudara, walaupun itu sebuah kebaikan, siapa yang membackup? Siapa yang menyuruh? Siapa yang melakukannya? Ya, nah, kalau yang melakukannya, yang menyuruh, yang membackup itu kuasa gelap, ya tetap walaupun baik tetap gelap, saudara. Ya, nah makanya kadang-kadang ada kemiripan, ada kesamaan. Ya, nah saudara, jadi iblis itu menggunakan kekuatan jiwa manusia. Manusia itu disuruh semedi, ya, manusia itu suruh bertapa, manusia disuruh pantang ini, pantang itu untuk menggali kekuatan jiwa di dalam dirinya itu, lalu iblis nongkrong di situ. Ya, nongkrong di situ itu. Nah, lalu mereka berbuat seolah-olah seperti Tuhan telah berbuat. Nah, saudara, jadi dapat disimpulkan begini, ya. Dapat dikatakan kalau Roh Kudus adalah kekuatan Allah, sedang jiwa manusia adalah kekuatan iblis. Roh Kudus, kekuatan Allah. Jiwa manusia, kekuatan iblis. Nah, saudara, kita tahu ya, orang yang terima Roh Kudus, dia jadi powerful. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sekarang yang berikutnya tadi, bagian keduanya. Kok bisa dibilang, Pak, bahwa jiwa manusia adalah kekuatan si iblis? Dia mau Anda menggalinya.
Ketika Anda menemukan kekuatannya, iblisnya, tujuannya, dia pakai kekuatan yang Anda gali. Jadi yang kuat siapa? Yang kuat Anda yang menggali. Iblisnya nimbrung. Ya, Roh Kudus adalah kekuatan Allah, jiwa manusia adalah kekuatannya si iblis. Ya, Anda disuruh ya untuk pantang ini, untuk bertapa ini, itu kan menyiksa diri seperti itu ya. Nah, setelah Anda berhasil lolos, lalu jadi orang sakti, nanti si iblisnya nongkrong, Anda disetir, lakukan ini, lakukan itu. Dia memanfaatkan kekuatan jiwa Anda. Karena di dalam jiwa orang-orang yang menggali kekuatan jiwa tanpa Allah itu, dia sumbernya di dalam daging. Dan daging itu sudah dikuasai oleh si iblis. Nah, padahal Tuhan mengajar kita berdoa begini. Ya, Tuhan mengajar agar kita berdoa kepada Allah Bapa, atau kepada Tuhan Yesus, atau kepada Roh Kudus. Jadi kalau Anda berdoa, Anda bisa berkata, ya Bapak, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, ya lah. Nah, kalau Anda sudah tahu tujuannya, ya lah, mau minta kepada Bapak, atau kepada Tuhan Yesus, atau kepada Roh Kudus, ya sebut salah satu. Tapi kalau Anda melibatkan tiga-tiganya, boleh Anda sebut semuanya. Ya Bapak, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus. Ya. Nah, tujuannya Anda sapa dulu dia. Supaya tujuan doa Anda ini Anda tujukan kepada siapa? Tuhan Yesus tidak mengajar kita untuk menujukan doa-doa Anda langsung kepada seseorang atau menumpukkan doa kepada seseorang. Ya. Jadi Anda nggak boleh berdoa langsung. Aku berdoa untuk Bu Esther. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tapi saya berdoa untuk Bu Esther. Bapak surgawi, bantu kami. Mari kita lakukan untuk Bu Esther. Ya. Ya. Lakukan dulu. Ya. Aku berdoa untuk Pak Andres Daryanto. Nggak boleh lagi. Jadi Anda punya tujuan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Sapa dulu kepada Bapak. Bapak surgawi. Ya. Kumohon. Sembuhkan Pak Daryanto. Bama gitu. Kalau dia lagi sakit. Anda tanya kenapa beliau sakit. Nanti Bapak surgawi bilang, oh dia sakit gara-gara banyak mikir. Tumpang tangan tuh pikirannya. Ya gitu ya loh. Nanti Anda ngikutin polanya dia. Nah, tapi kalau Anda tujukan langsung, Anda berpikir, ini enaknya Pak Andres Daryanto tuh gua apain ya? Gue tendang, gue banting, gue kuyel-kuyel, atau apa ini? Atau dikucur minyak 1 botol. Rapi lah. Nah, atau dibaptis ulang. Idemu. Betul nggak? Gagasanmu. Nggak melibatkan Tuhan sama sekali sebenarnya. Walaupun Anda akhiri dengan nama Tuhan Yesus. Karena Anda orang Kristen. Ya. Nah, apa bedanya dengan orang yang nggak Kristen? Mereka melakukannya ya dalam nama bim salabim, abrak ketabrak becak, becaknya kabur. Nah, jadi mereka punya mantra, punya alasan sendiri-sendiri seperti itu. Nah, saudara, perhatikan di sini. Melalui doa, seseorang dapat mengirim kuasa kepada orang lain. Ya, dengan mendoakan seseorang. Seringkali orang memancarkan kekuatan jiwanya
langsung untuk mempengaruhi orang lain atau mengubah situasi menurut keinginan hatinya. Ya, supaya dia merasa yakin, dia bisa memancarkan sesuatu, dia harus punya sesuatu. Lalu apa yang dilakukan? Dulu saudara ya, kalau saya cuma mendoakan orang, sebelum saya berangkat, saya 2 jam dulu itu di rumah, saya muter-muter di kamar saya itu sambil basah roh. Sampai greng. Rasanya itu badan saya besar kayak hulek gitu ya. Lah hulek gitu. Itu yang kalau mau itu kan sampai badannya besar terus bajunya sobek semua. Kayak film itu lah ya. Nah, nanti dia akan berhasil mengatasi sesuatu. Lah, mirip seperti itu loh. Ketika saya nonton film itu ya, Hulek gitu. Hulek atau Hulek enggak tahu namanya apa, ya saya panggil aja Hulek. Kalau 2 kali kan Hulek gitu buat nyambel ya. Nah, Hulek gitu ya. Nah, si Hulek itu dia besar dulu. Wah, nanti dia bisa mengatasi kejahatan-kejahatan seperti itu. Saya buat diri saya besar gitu ya. Nanti ketika menghadapi masalah itu, saya merasa pede. Saya pancarkan kekuatan yang dalam diri saya itu kepada orang itu. Ya, aku, betul nggak? Bunyinya begitu. Lalu orang tanya, Pak Gideon, kok bisa begitu? Kenapa? Wah, ada rahasianya. Saya gali dulu 2 jam, bayar harganya dulu. Pakai rohani loh. Tapi ketika di lapangan, keinginan siapa? Saya pengen orang itu sembuh. Saya pengen orang itu mengalami mujizat. Saya pengen orang itu mengalami kelegaan. Baik. Saya nggak pengen orang itu mati kok, betul nggak ya? Kalau saya pengen orang itu mati, saya salah. Orang sakit itu saya pengen sembuh, betul nggak loh? Kan baik. Tapi siapa yang pengen? Yang pengen saya. Harusnya tanya Tuhan dong. Kamu kan hamba Tuhan. Tanya bosmu. Kalau Anda melakukan sesuatu nggak tanya bos, lalu bosmu tahu, Anda dicap apa? Ini hamba lancang. Tahu nggak loh? Hamba lancang. Tahu lancang? Mendahului kehendak. Nggak pamit dulu. Nggak izin dulu. Ya, lancang namanya. Nah, kita tidak tahu saudara. Allah itu kan turut bekerja dalam segala perkara. Dalam kehidupan manusia. Ketika orang mengalami masalah. Bukan Tuhan yang mengirim masalah. Mungkin karena kesalahan orang itu. Karena dia diserang oleh ini guna-guna dan sebagainya. Tapi Tuhan kadang-kadang memanfaatkan situasi itu. Untuk mengubah orang itu. Supaya orangnya berubah. Dan nantinya boleh masuk surga atau diselamatkan. Itu goalnya bagi Allah. Nah, keinginan saya beda dengan keinginan Tuhan. Saya mau orang itu sembuh. Tapi Tuhan bukan nggak mau dia sembuh. Tapi waktunya Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan orang itu menderita lebih dahulu sampai dia menemukan titik kesadaran. Belum sadar Anda sembuhin. Ya, padahal dia berdosa. Belum sadar dia salah. Dia belum apa namanya ya, mengalami atau teguran dari Tuhan. Atas apa yang dia perbuat sehingga mengalami hal itu. Lalu Anda doakan sembuh. Dia mulai meremehkan anugerah Tuhan. Dosa pun sembuh kok, betul nggak? Sampai kapanpun dia nggak bakal bertobat. Siapa yang membuat dia berpikir seperti itu? Hamba-hamba yang lancang ini tadi.
Padahal Tuhan mau mendidik dia lebih dahulu. Dia mau mengajar orang itu dulu. Sampai orang itu menemukan kebenarannya. Sampai dia sadar dan bertobat. Amin. Nah, kita mulai belajar ya. Mendoakan. Banyak orang memancarkan kekuatan jiwanya langsung untuk mempengaruhi orang lain. Demi meloloskan keinginan hatinya. Nah, contoh lagi. Doa umat yang sering dilakukan bersama-sama, yang sehati. Enggak peduli, saudara, entah dari aliran agama manapun, mereka biasa, ya, ada korporat, ya, menggabungkan kekuatan jiwa mereka bersama-sama. Dan itu mampu untuk mengatasi atau mengubah situasi dunia. Namun, cara ini juga tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Ada 3 bentuk dasar dari praktek sihir di dalam tubuh Kristus. 3 dasar itu adalah, pertama, dominasi. Yang kedua adalah intimidasi. Dan yang ketiga adalah manipulasi. Itu semua didukung oleh kekuatan jiwa seseorang. Mereka memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya, memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Nah, saudara, dominasi berkata begini. Sorry, hilang semua. Dominasi akan berkata, aku akan menguasaimu agar kamu menuruti keinginanku. Ya, jadi unsurnya ini mendominasi supaya Anda bisa menguasai dan orang itu atau apapun juga menuruti apa yang Anda inginkan. Intimidasi berkata, aku akan mengancammu agar kamu menuruti keinginanku. Ya, jadi ada bau ancaman-ancamannya. Yang ketiga, manipulasi akan berkata, aku akan mengakalimu agar kamu menuruti keinginanku. Ya. Nah, supaya kamu mengikuti keinginanku. Nah, saudara, dari ketiga hal ini, dominasi, intimidasi, dan manipulasi. Ini adalah keinginan atau kehendak yang dari daging. Yang dipaksakan kepada orang lain dalam bentuk doa. Ada lain lagi, saudara. Ya, selain 3 ini, ada satu bentuk lain dari usaha bagaimana mempengaruhi orang lain adalah dengan amarah dan ancaman. Ya, bisa ini, dengan amarah dan ancaman. Nah, makanya Tuhan berkata, mengapa Tuhan mengatakan orang marah itu harus dihukum? Karena marah adalah bentuk pelepasan kekuatan jiwa seseorang untuk mengancam, menguasai, atau mengintimidasi dan memaksakan keinginan kepada orang lain. Matius 5:22. Baca ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah, ya, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Orang marah harus dihukum. Karena orang marah ini sedang melepaskan kekuatan jiwanya, lalu mulai melepaskan kutuk juga kepada orang yang diancamnya. Ya, nah orang ini harus dihukum, kata Tuhan. Ya, nah sekarang bagaimana, saudara, kita doa benar? Ya, bagaimana doa yang benar? Kalau tadi kita koreksi yang salah-salah, bagaimana meluruskannya? Sedang dasar hidup di dalam roh yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Ya,
bagi dialah ya dan mintalah kepada Bapa dalam namaku dan aku akan mengerjakannya. Semua dari dia, oleh dia, kepada dia. Kita hanya minta kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus yang akan mengerjakannya. Bukan Anda yang kerja. Roma 11 ya. Nah, pada dasarnya hidup kita harus seluruhnya digantikan oleh dia. Termasuk keinginan, kemauan, kehendak, dan kemampuan dia yang hidup di dalam kita. Ya, Roma 11 ayat 36. Ini bagus sekali ya. Saya punya lagunya. Sebab segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia, kepada dia, bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketika saya membaca ayat ini, ada yang mengusik di hati saya. Lah, akunya mana? Kok semua diborong sama dia? Sebab segala sesuatu sumbernya dari dia, yang bekerja oleh dia, hasilnya kepada dia. Hah? Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Padahal kan melibatkan Anda. Yang tampil kan Anda. Tapi prinsipnya harus seperti ini. Roma 11 ayat 36 itu. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan ya kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Akunya kemana? Digantung di kayu salib bersama Yesus. Orang yang masih ini hasil pekerjaanku, itu aku yang mendoakan, itu aku yang melayani, itu aku. Ya. Nah, kalau masih bunyi gitu, itu menandakan orang itu masih hidup di dalam daging. Bukan keinginanmu, tapi biar keinginan Tuhan. Bukan engkau yang melakukannya, Tuhan yang akan mengerjakannya. Bukan hasilnya untuk dirimu, biarlah Tuhan yang menikmatinya. Amin. Itu yang dikehendaki Tuhan sejak dahulu. Ya. Yohanes 14. 12 sampai 14. Yohanes 14, 12 sampai 14. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya. Ayat yang ke 12. Ini kan sering Anda pakai untuk Anda wow. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Wah, saudara, Anda boleh melakukan, kelihatannya nih ya, pekerjaan-pekerjaan yang lebih hebat daripada apa yang pernah Yesus kerjakan selama Tuhan Yesus ada di dalam dunia 33,5 tahun ketika di dunia 2000 tahun yang lalu. Tapi ayat ini belum titik. Sebab aku pergi kepada Bapa, ya, titik koma, ayat 13. Dan apapun yang kamu minta di dalam pekerjaan-pekerjaan yang besar, lebih besar ini, ternyata didukung
oleh 13 ini. Dan apapun yang kamu minta di dalam namaku. Jadi mintanya dalam nama Yesus. Nanti aku akan melakukannya. Siapa yang melakukannya? Tuhan Yesus. Tujuannya supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, dan aku akan melakukannya. Wow, keren, saudara. Ya, siapa di sini mau melakukan pekerjaan yang besar? Saya mau. Tapi bukan karena Anda pengen. Anda tangkap apa yang dipercayakan Tuhan. Ya, sampai Anda nanti lihat, Tuhan sediakan lahannya di depan Anda, lalu Anda terima dengan iman, lalu Anda mulai melakukannya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang akan melakukan. Kalau Tuhan Yesus melakukan bersama dengan Anda, tidak ada yang gagal. Bahkan perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa, akan Anda lihat hasilnya di depan Anda. Yohanes 15 ayat 7. Ya. Yohanes 15:7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Syaratnya firmanku, ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu. Jangan hanya Anda ambil bagian B-nya ini. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi enggak mau tinggal di dalam Yesus. Dan firman-Nya Yesus tidak ada di dalam kamu. Apa yang Anda minta karena Anda dipengaruhi oleh Dia. Firman-Nya ada di dalammu. Ketika firman-Nya ada di dalammu, Anda muncul permintaan hasil firman yang masuk ke dalam dirimu itu. Sehingga apa yang kamu kehendaki, kehendak yang dari firman yang Anda sampaikan itu, kamu akan menerimanya. Amin. Nah, saudara, kalau Anda terus mengembangkan keinginan Anda itu ada batasnya. Ya, manusia itu unlimited. Ya, jadi, manusia itu limited. Ya. Jadi ada batasannya. Allah itu unlimited. Allah nggak terbatas. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ya. Itu menunjukkan Anda ada keterbatasannya. Kalau Anda menyerahkan keinginan Anda kepada Tuhan, apa yang tak pernah terpikirkan, apa yang tak pernah muncul di dalam benak Anda, sampai Anda kadang-kadang nanti lihat, ketika keinginan Allah itu Anda dapatkan, Anda akan berpikir, oh, aku kok nggak pernah mikir seperti itu ya? Kok nggak pernah kepikiran seperti itu ya? Untung Tuhan kasih keinginannya kepada saya. Efesus 3 ayat 20-21. Paulus mengatakan, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Jadi kalau Anda disuruh tidak menggunakan keinginan lagi dan sebagainya, bukan berarti Anda nanti nggak punya keinginan. Dia akan memberikan keinginan yang jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pernah apa pikirkan. Terakhir, saudara, pertanyaannya begini. Bagaimana sekarang dengan keinginan kita sendiri? Apakah kita tak boleh memiliki keinginan sendiri? Saudara, kalau perkataannya berdiam di dalam diri kita, dan kita diam di dalam dia, tumbuhnya keinginan-keinginan di dalam hati kita akan disaring oleh firman yang ada di dalam kita. Keinginan kita akan selalu sejalan dengan keinginan Dia. Dan ini hanya harus kita jaga agar bukan kekuatan jiwa kita yang melaksanakannya. Tetapi
Ia yang hendak melakukannya bagi kita, yang penting bukan banyaknya kata-kata di dalam doa Anda, tetapi apakah Anda orang benar, orang yang benar di hadapan Dia. Kalau perkataannya berdiam di dalam kita, dan kita di dalam Dia, ya, nah ini tumbuhnya keinginan-keinginan dalam diri kita akan disaring oleh firman dalam kita, ya. Nah, kekuatan melakukan di dalam diri kita tadi. Yang penting bukan banyaknya kata-kata, tetapi dalam doa Anda, tetapi apakah Anda orang yang benar di hadapan Dia. Yohanes 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar yang sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Ya, doa orang benar sangat besar kuasanya. Nah, doanya yang benar atau orangnya yang benar? Ya, kalau Anda bisa menyusun kata demi kata, kalimat demi kalimat dari keinginan-keinginan Anda, apa yang Anda susun bisa benar. Omonganmu bisa benar. Tapi apakah orangnya benar? Ini pertanyaan. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Iman itu sumbernya adalah mendengar dari Tuhan. Anda benar karena Tuhan. Amin. Tapi omonganmu bisa Anda olah sendiri. Walaupun Anda tidak benar. Nah, pikirkan ini. Ya, renungkan malam ini. Perbedaan antara orang benar dan omongan yang benar. Ya, ada orang yang nggak benar, tapi bisa ngomong benar. Tapi orang benar akan berkata-kata yang benar. Amin. Jadi omongan yang benar belum tentu yang ngomong itu benar. Tapi orang yang benar, omongannya pasti benar. Amin. Dijamin pasti benar. Jangan hanya melihat, doanya panjang tuh, doanya bagus sekali ini, ya. Siapa? Wah, anggota SOS, ya doanya panjang, bagus gitu ya, bla 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 bla, gitu ya, mempesona. Ya. Kadang-kadang saudara saya, kalau saya mungkin disuruh untuk memimpin acara atau khotbah di kelompok orang-orang berdoa, kalau mereka sedang berdoa, saya kadang-kadang gemetar, saudara. Karena bahasa doanya itu wow keren ya. Oh, sudah puitis sekali gini. Kalau saya doa kadang-kadang itu, waduh sudah. Orang Korea bilang gerudal gradul. Tahu nggak gerudal gradul? You know? Kadang-kadang itu, waduh ya. Misalnya keseleo lidahnya kalau gitu ya. Ya. Nah, kadang-kadang saya itu nggak pede doa dengan mereka. Kalah bahasa ya. Tapi saudara ada beberapa orang Pak, ya. Walaupun doanya sederhana, kok hasilnya luar biasa ya Pak. Saudara. Nah, saudara lihat dulu siapa yang doa. Yang doa orang benar. Ya, orang benar walaupun ya doanya nggak selancar orang-orang yang fasih berbicara. Ya, tapi saudara, itu sumbernya dari Tuhan. Amin. Nah, mulai belajar seperti ini ya. Nah, saudara, lanjut berikutnya ya. Setelah kita habiskan materinya malam hari ini, Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amin. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar itu didengarnya. Matius 6 ayat 7. Ya. Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ya, yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ya, kalau orang berdoa panjang, gitu. Ya Bapak kami yang jauh dan di sana di surga. Gitu ya. Oh kiranya, wah bahasanya, itu sekali. Ya, nah, prolognya aja bisa setengah jam, saudara. Sampai kita mikir, ini sebenarnya mau minta apa ya? Ujung-ujungnya, Tuhan berkati saya. Doanya singkat,
Tapi prolognya muter dulu. Engkau yang baik, engkau pemurah, engkau kan yang kaya, lebih daripada semuanya. Oh Tuhan, kiranya, bla 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 gitu ya. Ujung-ujungnya, Tuhan, lihatlah keberadaan hambamu. Lihatlah dompetku. Penuhi dompetku saja. Amin. Mintanya cuma 1 detik. Ya. Tapi prolognya muter. Bertele-tele. Anda mulai bypass. Doa dengan Tuhan itu enggak terlalu banyak prolog. Doa yang berkuasa itu lebih pada doa to the point. Yesus itu berdoa di depan kubur Lazarus. Dia cuma bilang gini, Bapak, aku tahu engkau selalu mendengarkan doaku dan engkau telah menjawab doaku. Amin. Dia panggil Lazarus. Lazarus, keluar, keluar. Mujizat. Saya mulai membandingkan dengan doa orang Farisi yang bertele-tele itu. Doa Yesus itu bukan sekedar to the point. Saya kasih nama to the end. Sejak kapan Yesus doa untuk Lazarus? Enggak pernah. Tapi dia langsung itu enggak tahu, melakukan eksekusi pada waktu itu. Lazarus keluar. Dia tahu bapaknya sudah menjawab doa-doanya dan mendengarkan doanya. Nah, semakin banyak prolognya, itu menunjukkan bahwa Anda kurang yakin apakah Anda layak dan doamu dijawab oleh Tuhan atau tidak. Makanya Anda mencoba merayu Tuhan dulu, gitu ya. Kalau Anda yakin tidak orang benar, langsung ngomong, dijawab. Ya, kalau Anda orang benar, kalau Anda masih merasa nggak benar, Anda mencoba, oh Tuhan, sorry ya, kemarin aku nyolong. Oh Tuhan, sorry ya, kemarin aku nipu. Oh Tuhan, itu minta ampun, gini. Dan Anda menyadari Anda nggak benar, bukan? Walaupun Anda mau ngomong yang benar. Nah, bisa membedakan ya. Jadi bertele-telenya orang itu karena apa? Untuk menyogok, menyuap Tuhan, supaya Tuhan melihat Anda benar, bukan? Pastikan Anda orang benar. Orang benar akan berkata-kata seperti apa yang Tuhan inginkan. Amin. Doa orang benar dijawab oleh Tuhan. Ya. Ayat selanjutnya. Nah, Lukas 10, 17-20. Wah, ini panjang. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Nah, karena namamu terdaftar di surga. Ya, terus tadi sudah saya jelaskan itu. Matius 10, 25-26. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan Yesus datang meneladani kita. Dia mau melayani, menjadi hamba yang hanya mau nurut perintah bapaknya. 2 Korintus 5 ayat 2 Korintus 10 ayat 5-6. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga ya untuk menghukum setiap kedurhakaan bila mana ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Amin. Nah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kayaknya Anda agak bingung nih. Menawan pikiran, menaklukkan kepada Kristus. Sebenarnya ya, ayat ini berkata
kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada ketaatan pikiran ketaatan Kristus. Ya. Jadi seperti Kristus taat kepada Bapaknya, dalam peperangan rohani ini, apa yang perlu kita tawan? Segala pikiran yang suka nyelonong untuk melakukan keinginan sendiri itu harus ditaklukkan kepada pikiran ketaatan Kristus. Ya, nah ketaatan. Kalau kamu sudah taat seperti Kristus, kamu telah menjadi sempurna. Amin. Nah, sekarang doa bersama ya. Doa gabungan, banyak orang bersama-sama mempunyai kuasa untuk melepaskan kekuatan jiwa gabungan dan berkuasa untuk merubah situasi atau mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang. Bahkan Tuhan, ya, masalahnya apakah doa itu ditujukan kepada seseorang atau kepada suatu sistem atau kepada Tuhan. Dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-11, Paulus katakan, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Nah, saudara, sekarang kita lihat doa para rasul. Ini ayat terakhir, ya. Nah, kalau dengar ayat terakhir pasti melek, ya. Kisah 12:5-7. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakan kepada Allah. Ya, mendoakannya kepada Allah. Perhatikan ya. Jadi ada orang namanya Petrus, murid Yesus, Rasul Petrus. Ketika dia ditahan di dalam penjara, jemaat yang dilayani itu berdoa bertekun bersama-sama. Mendoakannya kepada Allah. Enggak langsung ditujukan. Berdoa untuk Petrus tidak. Mendoakannya kepada Allah. Kasus ini dibawa kepada Allah. Ayat 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai, sedangkan di depan pintu para pengawal sedang menjaga penjara itu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam kamar penjara itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Lalu gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ya, saudara ya, ini contoh yang baik di mana ya orang-orang jemaat ini berdoa bersama, doanya ditujukan kepada Allah. Sehingga ya permintaannya untuk membebaskan Petrus ini terjadi. Tuhan menyuruh malaikat untuk membebaskan Petrus keluar dari penjara itu. Amin. Nah, puji Tuhan, Bapak Saudara, tentang kekuatan jiwa sudah selesai. Ya, besok kita akan membahas bab baru, yaitu tentang persekutuan pribadi. Ini jauh lebih penting lagi. Punya persekutuan pribadi, imannya bukan rombongan. Anda kuat bukan karena orang lain, tapi hubunganmu dengan Tuhan. Itu yang menjamin Anda. Ya, walaupun Anda nanti tinggal di tengah hutan sekalipun, pastikan Anda bersama dengan Tuhan. Ada Tuhan bersama denganmu. Amin. Semua boleh meninggalkanmu. Semua boleh lari daripadamu. Pastikan Tuhan tidak pernah undur dari hidupmu. Dia tetap ada. Karena dia Immanuel yang akan menyertai di dalam kehidupan kita. Amin. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari saudara, kita akan foto